Eh, Awalnya suami ini tidak mengenal sunnah, tapi dengan doa dan upaya akhirnya suaminya, tapi efeknya malah suaminya jadi galak. Jadi Udah galak. gitu jadi lebih galak sekarang. Hmm. Dan dia juga pernah membuat pernyataan bahwasanya ada perbuatan istri yang si suami ini tidak ridho. Gitu. Kemudian si suami ini jadi sering memberi nasihat, kadang komen di sosmed atau di WA, gitu kan. Dan yang agak mengkhawatirkan ini, kerap kali ada akhwat yang sering bertanya kepada suaminya secara japri, bahkan sampai masalah kan kepada suaminya. Nah, ini istrinya jadi kepikir, apa salah saya mendoakan suami dapat hidayah, kok jadinya malah begini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Barakallah fi. Nah, jamaah. Ya, sebenarnya kalau tadi seorang istri mendapati suaminya semakin galak tapi dalam ketaatan, itu positif. Jadi yang dahulunya ada suami yang tidak ngerti sunnah, membiarkan istrinya bergaul dengan kawan-kawan yang mungkin menurut suami kurang baik dibiarin, keluar semaunya, tapi setelah ngerti sunnah, dia mulai punya aturan sama istrinya. Sekarang kok nggak boleh lagi kayak gitu. Tadi disebutkan sering ngasih nasihat. Jadi sebenarnya positif yang ada ini. Tinggal kalau memang ada akhlak-akhlak yang buruk di suami, berarti engkau perlu doakan lagi. Perlu doa lagi, perlu upaya lagi. Bagaimana suami yang udah kenal sunnah ini, akhlak dan perilakunya semakin baik. Karena terkadang, ya, akhlak dan ilmu ini kadang-kadang nggak jalan bersama. Padahal seharusnya orang yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Bahkan kalau bicara istri, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi sunnah itu bukan hanya dalam ibadah, dalam akhlak dan perilaku pun ada yang sunnahnya Nabi SAW yang harusnya diamalin gitu. Nah, tinggal sekarang istri bagaimana mendoakan suami dan berupaya agar terjadi keseimbangan antara ilmu suami, antara semangat suami dengan akhlaknya. Karena terkadang orang yang baru belajar ini kan semangatnya lebih gede dari ilmunya ya. Dia mudah menyalahkan orang ya, kadang-kala marah-marah. Padahal Nabi Musa aja berdakwah kepada Fir'aun disuruh berucap dengan ucapan yang lemah lembut ya. Jadi rasa yang dilakukan istri udah benar. Kemudian kalau tadi suami semakin belajar ilmu saat sehingga dia bisa memberikan nasihat atau dia bisa menjawab beberapa pertanyaan karena dia memang belajar sekarang. Tinggal bagaimana istri menyampaikan kepada suami ketika ada pertanyaan-pertanyaan japri, hati-hati, jaga diri bang ya, semoga Allah menjaga abang karena setan itu nggak pernah resign bang. Walaupun abang udah ngaji, abang udah belajar sunnah, bukan berarti setannya berhenti godain. Nggak ada. Setan itu akan terus godain. Subhanallah jemaah. Sampai orang yang mengerti agama pun, sampai seorang guru. Bagaimana cerita tiga bersaudara yang menitipkan adik perempuannya kepada seorang rahib, kepada seorang ahli ibadah. Yang akhirnya dia berzina dengan anak perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu hamil, lalu dia bunuh itu ibu dan anaknya. Jadi setan nggak pernah resign. Maka tadi mungkin perlu memotivasi suami untuk lebih berhati-hati menghadapi godaan-godaan setan. Dan tetap didoakan supaya suami jadi lebih baik. Dan engkau bersabar. Artinya semua amalan suami tadi umpamanya, semua kebaikan dilakukan suami, sunnah-sunnah yang kerjain suami. Karena itu ada doa dan upaya dari engkau, insya Allah engkau akan dapat pahala terus. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Bang Nah, Safar, ini selanjutnya, Ustaz. Ya, Ustaz. Bang Safar, kayaknya yang ditakutkan sama dia suami jadi kawin lagi setelah ngerti sunnah itu. Masya Allah. Ini bahaya, Ustaz. Perlu perlu privat ya, Ustaz ya, supaya lebih dalam lagi nih. Barakallahu fikum.